warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Hurinya Isngadi dengan NIM 1820600/5 dari kelas 5B Pendidikan Biologi UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada video kali ini yaitu untuk tugas untuk memenuhi mata kuliah biokimia. Tugas kali ini yaitu pembahasan mengenai struktur dan fungsi lipid, metabolisme lemak, dan sintesis asam lemak. Pertama yaitu mengenai struktur dan fungsi lipid. Yang pertama itu definisi lipid. Lipid adalah segolongan senyawa yang relatif tak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut nonpolar seperti ether, alkohol, dan benzin. Terdapat macam-macam lipid, ada 4, yaitu yang pertama TAG atau triacylglycerol, yang kedua kolesterol, yang ketiga fosfolipid, dan yang keempat steroid. Yaitu fungsi lipid. Lipid memiliki berbagai fungsi, antara lain yang pertama sebagai sumber energi, cadangan penghasil energi, hormon, pelarut beberapa vitamin seperti vitamin A, D, E, dan K. Kemudian sebagai isolator panas, pelindung organ penting. Ketujuh yaitu ciri kelamin sekunder, dan yang ke-8 bahan penyusun, di mana ada 2 yaitu membran sel atau organel dan lipoprotein. Yaitu mengenai macam-macam lipid. Lipid terbagi 2 yaitu lipid nabati dan lipid hewani. Di mana lipid nabati adalah lemak yang dikandung oleh tumbuh-tumbuhan, contohnya alpukat, durian, dan lain-lain. Lemak alam ini terbentuk dari gliserol dan asam-asam lemak yang tidak jenuh. Lipid nabati mengandung fitosterol, kadar asam lemak tidak jenuh dan pada suhu kamar lipid nabati cenderung berbentuk cair. Yang kedua yaitu lipid hewani, di mana lipid hewani adalah lemak yang dikandung oleh hewan, contohnya daging, telur, ikan, dan lain-lain. Lipid hewani mengandung kolesterol. Kemudian lipid hewani lebih kecil daripada lipid nabati, dan lipid hewani cenderung berbentuk padat pada suhu kamar. Yaitu struktur lipid terbagi 2 yaitu berdasarkan struktur kimia dan berdasarkan struktur trigliserida atau TAG atau TG. Yang pertama itu berdasarkan struktur kimia. Berdasarkan struktur kimianya, lipid adalah ester gliserida dengan jumlah atom lebih dari 10 yang terbentuk dari reaksi esterifikasi antara asam lemak dan gliserol. Selain itu, ester gliserida membentuk lemak dan minyak. Yang kedua yaitu berdasarkan struktur trigliserida. Berdasarkan struktur trigliserida, lipid dibagi menjadi 2 jenis yaitu lemak dan minyak. Lemak dan minyak tergolong senyawa trigliserida dan atau triacylglycerol TAG, yang berarti senyawa yang memiliki 3 gliserol. Penamaan senyawa lemak. Dalam penamaan suatu senyawa lemak memiliki suatu aturan. Adapun aturan penamaan pada lemak adalah sebagai berikut. Yang pertama, nama pada lemak diawali kata gliserol atau gliseril. Yang kedua, nama pada lemak diakhiri dengan nama asam lemak yang menyusun lemak tersebut. Yang ketiga itu pada lemak sederhana, nama asam-asam lemak diberi awalan tri dan akhirannya at atau in. Contoh asam palmiat seperti C15H31COH dan asam miriset atau C13H27COH. Kemudian pada lemak majemuk, nama asam lemak diurutkan sesuai abjad dalam bahasa Inggris, dan nama tiap asam lemaknya diberi akhiran O, kecuali asam lemak terakhir diberi akhiran at atau in. Contoh gliserol, lauroli, neleo. Selanjutnya yaitu pencernaan lipid. Yang pertama, mulut dan lambung. Belum terjadi proses pencernaan lemak yang signifikan pada mulut dan lambung. Namun, enzim lipase lingual yang dihasilkan pada kelenjar ludah bawah lidah memasuki lambung atau menjadi disebut enzim lipase lambung. Memiliki fungsi meminimalkan ukuran lemak. Dalam esofagus, lemak pun hanya selintas melewatinya saja. Selanjutnya yaitu pada usus halus. Pencernaan lemak yang utama terjadi di usus halus. Proses pencernaan tentunya selalu melibatkan air, seperti yang diketahui secara umum bahwa lemak sukar bercampur dengan air. Maka dari itu perlu proses emulsifikasi lemak terlebih dahulu agar selanjutnya lemak dapat dicerna dan diabsorpsi.
Kemudian proses emulsifikasi diawali ketika lemak mulai memasuki usus halus. Suatu hormon yang disebut hormon kolesitokin kemudian memberi kode pada kantung empedu untuk menghasilkan cairan empedu. Cairan empedu inilah yang mengemulsi lemak menjadi bentuk yang lebih kecil hingga 300 kali lebih kecil. Kemudian dengan bantuan enzim lipase pankreas, lemak dihidrolisis menjadi gliserol dan asam lemak. Hasil hidrolisis ini menjadi misel atau butir-butir lemak dengan bantuan garam empedu. Ketiga yaitu absorpsi. Hasil pencernaan dari lemak akan diserap kembali ke dalam membran mukosa usus halus dengan cara difusi pasif. Absorpsi ini paling banyak terjadi di jejunum. Untuk bentuk gliserol asam lemak rantai pendek itu C4, C6 dan asam lemak rantai panjang C8, C10 dapat langsung diserap menuju aliran darah. Monogliserida harus diubah menjadi trigliserida dahulu, kemudian trigliserida dan lipida besar lainnya atau kolesterol dan fosfolipida kemudian diabsorpsi secara aktif dan menghasilkan kilomikron atau jenis lipoprotein sebagai alat angkut lipida. Kilomikron membawa lipida ke jaringan-jaringan adiposa melewati limfe menuju ke darah. Yang keempat yaitu ekskresi. Sebagian besar orang dewasa dapat mencerna dan mengabsorpsi lemak hingga 95%. Sisanya akan dikeluarkan dari tubuh melalui feses. Garam empedu yang susunannya terdiri dari kolesterol di dalam usus halus dapat diserap oleh jenis serat tertentu yang selanjutnya akan ikut dikeluarkan melalui feses. Hal ini dapat menurunkan kadar kolesterol darah. Selanjutnya yaitu mengenai digesti, mobilisasi, dan transport lemak. Lemak atau triacylglycerol yang masuk ke dalam tubuh akan dicerna di dalam usus halus. Garam-garam empedu yang dikeluarkan oleh kantung empedu atau gallbladder terlebih dahulu akan mengemulsi lemak atau yang relatif tidak larut dalam air sehingga membentuk misel. Misel akan dipecah oleh enzim lipase pankreas menjadi gliserol dan asam lemak. Gliserol dan asam lemak akan masuk ke sel mukosa usus halus. Pada sel mukosa usus halus terjadi sintesis kembali asam lemak dan gliserol menjadi lemak. Lemak ini akan bergabung dengan apoprotein, fosfolipid, dan kolesterol membentuk kilomikron yang bersifat larut dalam darah. Kilomikron merupakan suatu lipoprotein yang akan masuk dalam pembuluh darah dan ikut dalam aliran darah. Kilomikron yang ikut dalam aliran darah ini kemungkinan dapat mengalami dua peristiwa. Yang pertama yaitu masuk ke sel lemak atau adiposit untuk kemudian disimpan menjadi lemak simpanan atau sebagai sumber energi cadangan. Yang kedua yaitu masuk ke sel otot atau miosit untuk digunakan segera sebagai sumber energi. Lemak yang akan masuk ke sel adiposit terlebih dahulu akan dipecah oleh enzim lipoprotein lipase dan masuk ke sel lemak sebagai asam lemak dan gliserol. Di dalam sel adiposit, asam lemak dan gliserol akan disintesis kembali menjadi lemak, kemudian disimpan dalam droplet lemak atau fat droplet. Selanjutnya yaitu mengenai metabolisme lemak, di mana pertama proses pemakaian asam lemak sebagai bahan bakar. Nah, prosesnya ada 3, yaitu mobilisasi triacylglycerol, yang kedua aktivasi dan transportasi asam lemak, dan yang ketiga pemecahan asam lemak menjadi asetil-CoA atau beta oksidasi. Yang pertama yaitu mobilisasi triacylglycerol, di mana hidrolisis triacylglycerol menjadi asam lemak dan gliserol di dalam sel lemak. Kemudian pelepasan asam lemak dari sel lemak ditransport ke jaringan-jaringan yang memerlukan energi. Yang pertama yaitu hidrolisis triacylglycerol. Triacylglycerol dihidrolisis menghasilkan asam lemak dan gliserol atau fatty acids. Aktivasi enzim lipase. Enzim lipase dalam jaringan adiposa atau jaringan lemak diaktifasi oleh hormon-hormon seperti epinefrin, norepinefrin, glukagon, dan adrenokortikotropik. Hormon-hormon tersebut merangsang reseptor 7TM yang mengaktifasi adenilat siklase sehingga CAMP meningkat, yang akan mengaktifkan protein kinase A. Selanjutnya mengaktifkan lipase dengan cara fosforilasi.
Metabolisme gliserol. Gliserol yang terbentuk pada lipolisis diabsorpsi oleh liver. Yang pertama itu difosforilasi dan dioksidasi menjadi dihidroksiaseton fosfat. Yang kedua itu diisomerisasi menjadi gliseraldehid 3-fosfat. Jadi gliserol dapat diubah menjadi pirufat atau glukosa di hati. Yaitu metabolisme asam lemak, yaitu beta oksidasi asam lemak. Tahapannya terbagi 3, yaitu yang pertama aktivasi asam lemak, yang kedua transport asil lemak CoA atau fatty acyl CoA, dan yang ketiga itu reaksi-reaksinya. Reaksi-reaksinya ini ada 4, yaitu oksidasi, hidrasi, oksidasi, dan pemutusan ikatan CC atau reaksi tiolisis. Aktivasi asam lemak. Asam lemak dioksidasi di mitokondria. Kemudian asam lemak mengalami aktivasi sebelum masuki mitokondria. ATP memacu pembentukan ikatan tioester antara gugus karboksil asam lemak dan gugus sulfhidril pada CoA. Reaksi aktivasi berlangsung di membran luar mitokondria, kemudian dikatalis oleh enzim asil CoA sintetase. Transportasi asetil-CoA. Gugus asil pada asil CoA ditransfer ke gugus OH karnitin membentuk asil karnitin yang dikatalisis karnitin asil transferase 1 pada membran luar mitokondria. Asil karnitin melintasi membran dalam mitokondria yang dikatalis enzim translokase. Gugus asil ditransfer kembali ke CoA yang berada dalam matriks mitokondria yang dikatalisis karnitin asil transferase 2. Enzim translokase memindah kembali karnitin ke sitosom. Selanjutnya itu reaksi beta oksidasi. Tahapan dari reaksi beta oksidasi ini 4 proses utama, yaitu yang pertama dehidrogenasi, hidratasi, dan dehidrogenasi dan tiolisis. Tahap yang pertama yaitu dehidrogenasi atau oksidasi. Pada tahap ini berperan pada pembentukan lantai ganda antara atom C2 dan C3. Kemudian mempunyai akseptor hidrogen FAD+, dan antara asam lemak yang berbeda panjangnya berbeda juga enzimnya. Tahap yang kedua yaitu hidrasi, di mana hidrasi ini mengkatalisis hidrasi trans-enoil CoA, kemudian penambahan gugus hidroksi pada C nomor 3, dan enzim bersifat stereospesifik pada tahap ini menghasilkan 3L hidroksiasil CoA. Tahap yang ketiga yaitu dehidrogenasi atau oksidasi. Pada tahap ini yaitu mengkatalisis oksidasi OH pada C nomor 3 atau C beta menjadi keton. Pada tahap ini akseptor elektronnya yaitu NAD+. Pada tahap yang terakhir atau tahap 4 yaitu tiolisis, di mana beta ketotiolase mengkatalisis pemecahan ikatan tioester. Kemudian asetil CoA dilepas dan tersisa asil lemak CoA yang terhubung dengan tiosistein melalui ikatan tioester. Kemudian tiol HS-CoA menggantikan sistein tiol, menghasilkan asil lemak CoA dengan pemendekan 2C. Perolehan ATP pada oksidasi asam lemak. Energi yang diperoleh pada oksidasi asam lemak dapat dihitung berdasarkan stoikiometri setiap siklus sebagai berikut, di mana asil CoA dipendekkan sebanyak 2 karbon dengan pelepasan FADH2, NADH, dan asetil CoA. Reaksinya antara lain CN asil CoA ditambah FAD ditambah NAD+ tambah H2O dan ditambah CoA menghasilkan CN2 asil CoA tambah FADH2 tambah NADH tambah asetil CoA dan ditambah H+. Itu mengenai sintesis asam lemak, di mana sintesis asam lemak itu tidak sepenuhnya merupakan kebalikan dari degradasi asam lemak. Kemudian enzim yang berbeda bekerja dalam reaksi yang berlawanan, seperti degradasi dengan biosintesis. Itu adalah enzim yang berbeda yang bekerja dalam reaksi yang berlawanan. Perbedaan jalur sintesis dan degradasi asam lemak. Perbedaannya dapat dari 4, yaitu lokasi, bentuk senyawa antara, enzim-enzim yang terlibat, dan kebutuhan oksidator atau reduktor.
pada sintesis asam lemak terjadi di sitosol, sedangkan pada degradasi asam lemak terjadi di matriks mitokondria. Bentuk senyawa antara yang terlibat dalam sintesis asam lemak yaitu terikat secara kovalen pada karir gugus asil yang dinamakan ACP atau asil karir protein, sedangkan pada degradasi asam lemak terikat secara kovalen pada koenzim A atau CoA. Enzim-enzim yang terlibat pada sintesis asam lemak berasosiasi dalam sebuah rantai polipeptida yang dinamakan fatty acid sintase, sedangkan pada degradasi asam lemak tidak berasosiasi. Kebutuhan oksidator atau reduktor pada sintesis asam lemak memerlukan senyawa reduktor yaitu NADPH, sedangkan pada degradasi asam lemak memerlukan senyawa oksidator NAD+ dan FAD. Sekarang yaitu pembahasan mengenai sintesis asam lemak. Sintesis asam lemak terjadi pada eukariotik dan prokariotik sama sintesisnya. Kemudian biosintesis terdiri dari 3 langkah. Yang pertama, biosintesis asam lemak dari asetil-CoA atau yang terjadi di sitosol. Kemudian pemanjangan rantai asam lemak yang terjadi di mitokondria dan ER. Kemudian desaturasi yang terjadi di ER. Kemudian biosintesis sebagai lemak membutuhkan malonyl-CoA sebagai substrat dan diperlukan ATP. Reaksi biosintesis asam palmitat dari 8 asetil-CoA diperlukan menjadi 7 ATP ditambah 14 NADPH. Kemudian enzim untuk sintesis asam lemak seperti enzim sintesis asam lemak yaitu kompleks fatty acid sintase. Berikut adalah penjelasan mengenai tahapan sintesis asam lemak. Yang pertama yaitu reaksi awal, di mana karboksilasi gugus asetil menjadi malonyl-CoA. Kemudian reaksi dikatalisis oleh asetil-CoA karboksilase, di mana menghasilkan biotin enzim ditambah ATP tambah CO3- menghasilkan CO2- biotin enzim tambah ADP tambah PI. Yang kedua yaitu CO2 biotin enzim ditambah asetil-CoA menghasilkan malonyl-CoA ditambah biotin enzim. Langkah yang kedua yaitu pemanjangan rantai putaran 1, di mana pembentukan asetil ACP dan malonyl ACP. Kemudian pada reaksi ini itu dikatalisis oleh asetil transasilase dan malonyl transasilase. Menghasilkan asetil-CoA ditambah ACP, dihasilkan asetil ACP ditambah CoA. Kemudian malonyl-CoA ditambah ACP menghasilkan malonyl ACP ditambah CoA. Pada reaksi ini yaitu jadi reaksi kondensasi, di mana asetil ACP ditambah malonyl ACP menghasilkan asetoasetil ACP ditambah ACP tambah CO2. Lanjutan dari reaksi kedua yaitu reduksi gugus keto pada C3 menjadi gugus metilen. Yang pertama yaitu asetoasetil ACP direduksi menjadi 3-hidroksibutidil ACP. Reaksi ini memerlukan NADPH sebagai pereduksi. Yang kedua itu dehidrasi 3-hidroksibutidil ACP menjadi krotonil ACP yang merupakan trans delta 2 enoil ACP. 3 yaitu reduksi krotonil ACP menjadi butidil ACP dengan menggunakan senyawa pereduksi NADPH. Pada reaksi ini yang dikatalis oleh enzim enoil ACP reduktase. Langkah atau tahapan yang ketiga yaitu pemanjangan rantai 2. Reaksi pemanjangan rantai putaran 2 yaitu kondensasi butyl ACP dengan malonyl ACP membentuk C6-beta ketoasil ACP. Reaksi ini sama dengan reaksi pemanjangan rantai putaran 1. Selanjutnya pemanjangan rantai diteruskan sampai terbentuk C16 asil ACP. Demikian video pembahasan tentang materi mata kuliah biokimia, yaitu materi struktur dan fungsi lipid, metabolisme lemak, dan sintesis asam lemak. Demikian dari video saya, maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.